yaitu di Miramar yang notabene Miramar itu sangat identik dengan kota yang panas dan memiliki banyak sekali senjata-senjata sniper rifle. Iya, betul banget. Tapi kita bakal lihat kali ini sebagai map penutup. Apakah Miramar biasanya memiliki tempo yang cukup pasif akan bermain atau dimainkan dengan cara yang agresif di map terakhir kita di antara player-player dari grup A dan juga grup C. Berapa tim sudah mulai turun juga menuju ke arah Impala, Los Leones, ke arah El Azahar, Tierra Bronca dan sekitarnya. Apakah akan ada kontes juga ke arah BTR di Pekado karena selama ini BTR selalu turun di Pekado tanpa perlawanan. Cuma dulu sempat diganggu oleh Louvre, cuma setelah berapa kali fight bertukar-tukar nyawa juga akhirnya Louvre pindah kota. Ya, dan sepertinya sudah ada beberapa tim juga, tapi ini kebanyakan tim itu terbangnya ke arah selatan ya, ketimbang ke arah utara. Iya betul banget, mereka langsung bermain ke arah selatan, cuma emang kota-kota besar kan selatan semua. Cuma Cera, ada juga Pekado, Los Leones, Impala, Puerto Paraiso. Di utara itu bisa kota-kota kecil kecuali mungkin San Martin yang agak besar. Ya, dan sepertinya Louvre ini sudah tidak mau mengkontes BTR ya di Pekado, dan mereka lebih memilih untuk drop di El Azhar. Betul, mereka langsung pindah dan kita bakal kali ini dari arah water treatment terjadi fight lagi antara Siren dan juga Dranik sih kayaknya. Lagi-lagi tim Siren dan Dranik seperti bakal bertemu di early game dan mungkin bertukar nyawa seperti game sebelumnya di mana tim Siren harus kalah dan termakan 3 anggota mereka. Ya, sementara itu di sini Red Rocket sepertinya sudah mulai rotasi, tapi dia lebih memilih untuk melewati jalan di pinggir-pinggir Miramar dengan menggunakan vehicle mereka. Dan di sini Geekfam juga melakukan scrapping ya di rumah-rumah Miramar dan sudah mengamankan Uzi, namun masih harus looting lebih lagi. Betul banget, kita bakal lihat juga dari tim Geekfam kali ini bakal bermain dengan cukup aman, menyusuri pergerakan dari Athenium sekitar. Tapi kita bakal lihat kali ini di daerah tim NFT, mereka sepertinya pindah kali ini ya, mereka bakal pindah dan bakal bertemu dengan tim nomor 16 di bawah mereka. Ya, di sini kalau tidak salah ini di La Cobra ya. Ini La Cobreria, dari Iya. tim NFT pindah dari Macera menuju ke La Cobreria, tempat mereka awalnya dulu turun. Dan mereka bakal bertemu dengan tim XCN yang juga menempati La Cobreria kali ini. Kota terbagi dengan cukup rata, tapi kita bakal lihat satu anggota NFT terpisah dari teman-temannya. Tapi di sini unik banget ya, mereka semua berada di satu daerah yang sama, tidak ada yang di daerah seberang jalanan. Dan ini terjadi, frag grenade sudah di cooking oleh Ivory, belum menghasilkan apapun. Ivory harus mencari looting lebih karena helm dan vestnya masih kosong. Ya, betul banget ya, butuh banget helm dan juga butuh banget vest kali ini untuk menahan gempuran peluru ya tim-tim NFT. Tapi kita bakal dari Liquid juga. Dia cukup enak kali ini, dia memiliki beberapa perlengkapan cukup lengkap untuk menghadapi tim XCN. Tapi XCN sepertinya masih sedikit ragu untuk coba menyebar ya. Karena mereka belum tahu posisi NFT di mana aja. Ya bener banget, dan NFT pun sudah menyebar. Dia posisinya tidak menumpuk, melainkan kalau XCN itu menumpuk di satu tempat. Jadi mereka sini mengitari posisi dari XCN. Sementara itu kita bergeser ke DG Sport Dunia Games. Mereka sudah mendapatkan satu vehicle. Dan vehicle di Miramar ini bisa dibilang cukup jarang ya, agak sulit ditemukan. Betul banget, mereka masih bertahan juga sementara waktu, tapi di Miramar emang mobil itu bisa dibilang sangat-sangat penting ya untuk rotasi dengan map yang cukup besar, terrain yang cukup sulit untuk dikuasai juga. Kendaraan menjadi satu-satunya teman terbaik untuk melakukan perjalanan menuju ke safe zone. Ya, dan bisa dilihat sudah mulai terjadi spray, tapping-tapping di area La Cobra sini. Ivory masih berjaga-jaga, belum ada healing yang banyak. Di sini mereka harus melakukan positioning lagi yang lebih baik karena saling belum mengetahui posisi sama sekali. Betul banget, kita bakal lihat juga dari pergerakan tim NFT mulai masuk dalam rumah dari seorang Kenju. Mulai terdengar juga step dari tim NFT yang udah mulai masuk ke dalam area pertahanan Kenju. Dan ternyata Liquid Nu bakal tumbangkan sementara waktu. One on one situation antara Mas Gaga dan juga Kenju. Masih mencari posisi juga dan Kenju hampir tunduk. Tapi Kenju bakal kalah one on one dengan Mas Gaga. Dengan kondisi nyawa dia yang cukup sekarat. Sulit untuk dimenangkan. Kita bakal dari tim XCN belum selesai. Bakal menemukan 2 anggota dari tim NFT kali ini. Apakah bakal di end langsung? Harusnya iya. Rexa bakal langsung end juga. Tapi dibiarkan dulu karena ada yang mulai masuk dalam rumah lagi. Dijadikan bait sepertinya oleh Rexa, dibiarkan begitu saja dan saling mengcover satu sama lain di sini. Entah lagi Base mulai masuk dan ternyata shotgunnya Flippy. bagus banget. Harus terkenok dan Palagi Impe tersisa sendiri saja. Apakah bisa survive? 2 temannya sudah dikembalikan ke lobby, masih ada Liquid yang terkenok sakit perut di sana. Dan kita bergeser kembali ke Geek yang sedang melakukan rotasi. Betul, tapi apalagi bakal kabur juga.
menghindari Tusun di early game tanpa poin. Kali ini kita bakal Gimpe bakal bertahan melawan 3 anggota tim XCN kali ini. Dan tadi dari tim XCN ya sangat berani mereka untuk melawan tim NFT dalam rumah, dan kali ini mereka bakal mendapatkan looting-looting yang dikumpuli oleh tim NFT. Yang looting siapa yang dapat siapa. Bener banget, dan sepertinya Gimpe lebih baik kabur atau disengage dari XCN karena tidak worth banget untuk mempertahankan posisi dia di La Cobre sampai circle 1 ini. Betul, yang kita bakal 3 individu yang dipulangkan di awal permainan, semuanya dari tim NFT kali ini ya, dimana XCN langsung menempati puncak dari tim-tim sementara ini karena mereka memiliki 3 poin di awal-awal. Oh, dan ledakin juga NFT pulang di posisi 16 kali ini tanpa dapetin poin satu kali pun. Seperti tadi berusaha untuk kabur dengan vehicle ya, namun ketahuan dan akhirnya di spray. Namun kita geser lagi ke sini di Geek, Morphe sudah mengamankan M24 juga dan Florar sudah mendapatkan 1 vehicle. Mereka akan regroup nampaknya di Power Grid. Iya, kita bakal di Power Grid kali ini, mereka bakal langsung looting dan kita bakal pindah ke LL kali ini, Los Leones, di mana ada Onyx, ada juga DG, dan juga harusnya biasa ada tim-tim lain juga yang turun di daerah Los Leones, di mana kita bakal lihat kan dari tim EVOS juga bakal turun di San Martin, bakal looting tambah-tambahan juga setelah mereka membersihkan HDP di awal-awal. Dan kali ini kita bakal lihat ya, apakah Chicken Curse itu real atau enggak? Apakah tim yang tadinya Chicken langsung bakal turun performa mereka atau masih bertahan sementara waktu ini? Tapi seharusnya sih enggak ya, karena EVOS itu udah lumayan ketinggalan poin dan dia harus mengembalikan di game kali ini. Betul, mereka butuh banget poin tambahan ya untuk kembali masuk dan mungkin at least secure top 16 dulu untuk minggu ini. Iya, dan di kota Los Leones yang cukup besar masih dikuasai oleh 2 tim di sini, ada Onyx dan Dunia Games. Tadi sepertinya di match pertama juga mereka di drop tempat yang sama ya? Iya betul banget, mereka turun selalu di sini juga sih. Untuk Onyx emang ini udah rumah mereka cukup lama, berapa season juga untuk di turnamen-turnamen PUBG. Mereka nggak pernah pindah dari LL dan emang menjadi ciri khas mereka kalau di Miramar main di Los Leones. Ya, sementara itu di sini kita bisa lihat ada tim Red yang sudah berdekatan dengan tim IOG dan melakukan setup. Di sini Kings mengamankan mobil namun di spray. Di sisi lain ada Fox yang meng-spray Datmosh, belum membuahkan hasil apapun. Masih santai, ada bukit yang bisa mengcover dirinya. Dan kita bergeser lagi menuju ke Red Rocket dengan IOG. Di sini posisi dari Red Rocket sendiri sebenarnya sudah dikelilingi oleh tim IOG. Gangsta masih berusaha untuk mencari-cari vision lagi di sini, melakukan prone juga. Betul, kita bakal juga kali ini dari tim IOG masih berusaha untuk mencari posisi dari tim Red yang berada di low ground kali ini. Dan seperti tim Red sudah menyebar juga dalam 4 titik yang berbeda, ini IOG bakal sedikit sulit untuk menemukan posisi anggota Red. Tapi kalau knock, itu mungkin bisa berarti sure kill karena susah banget untuk di backup oleh masing-masing tim Red kali ini ya. Ya benar, dan kita lihat lagi untuk di circle-nya sendiri pun masih ada beberapa tim ya yang di luar. Apalagi XCN tadi sudah mendapatkan 4 kill, dia masih santai di La Cobre dan sudah mendapatkan vehicle. Sementara kita lihat dari tim Red dengan tim IOG, mereka bertahan di pinggir Puerto Paraiso. Betul, mereka masih bertahan juga di daerah Puerto Paraiso, tapi tapping mulai dilontarkan juga oleh tim IOG. Omega mulai maju pelan-pelan setelah hit yang cukup deras take down nyawa dari seorang Kings. Kita bakal Kings masih ngumpet juga di balik tembok, spray down, dan IOG Omega mulai tumbang kali ini. Red cukup kuat, tapi Kings bakal tumbang juga kali ini. One-on-one dengan seorang Gangsta. Kita bakal Teddy, apakah dia dapat menyelamatkan seorang Kings yang tersungkur ke arah tanah. 2-on-1 situation di areanya seorang Teddy. Red cukup terpisah kali ini, kita bakal lihat kali ini dari seorang Kings bakal dipelangkan juga ke arah lobby. Trading aja dan datang juga semua anggota masing-masing tim, dan Teddy kalah one-on-one juga dengan seorang Rancid dan langsung tumbangkan. Tapi sisa 2 anggota Red kali ini mereka cukup berjauhan dan memiliki high ground kali ini. Ya, sepertinya Red langsung segera melakukan backup. Situ sudah mulai melakukan spray F2R, terkena 50% damage di sini. Dan IOG sudah mengantongkan 2 kill. Trading dengan Omega cukup baik, tapi untuk di circle pertama nampaknya belum terlalu worth. Dan di sini kita lihat Rocky pelan-pelan mulai naik bukit mencari positioning dari IOG yang sedang melakukan healing juga. Ya, 3 lawan 2, kita lihat apakah dari tim Red dapat memukul mundur tim IOG dengan 2 anggota doang. Tapi seorang Red Face kali ini punya posisi yang cukup enak di high ground, punya tempat yang cukup luas untuk bergerak. Tapi kita lihat Gangsta berusaha untuk melakukan flanking kali ini, mengambil posisi dari low ground, mendekati ke arah Rocky. Kali ini apakah dia bakal coba melontarkan tembakan ke arah seorang Rocky yang udah terbuka, tapi ternyata Rocky yang menangkan one-on-one-nya dari seorang Gangsta. Bakal maju, Rancy juga bakal maju pelan-pelan untuk mendapatkan 2-on-1 jump shot. Gagal dan Rocky bakal tersungkur kali ini ke arah tanah. Yes, Rancid mengamankan 1 Rocky di sini, langsung ditembalikan ke lobby, dan ternyata Red Face masih di atas. Dilakukan spray lagi dari F2R dan ternyata F2R harus tertumbang di sini. Oh my god, ini sangat-sangat menegangkan. Ternyata satu saja spray down lagi dan ternyata IOG harus puas di posisi ke-15.
Iya betul banget, setelah memenangkan jumlah anggota atau personil, ternyata dari tim IOG harus tumbangkan di posisi ke-15 dan ini bukan day 2 yang bagus untuk tim IOG. Kita bakal ngintip ke tim BTR juga yang masih berusaha untuk men-take down pergerakan dari tim DG yang berada di Los Leones. Kali ini BTR sudah rotasi keluar dari Pekado dan kali ini dengan kendaraan mereka harusnya mereka bisa set up menuju ke arah bukit-bukit ataupun bisa nge-rush ke arah tim DG kalau dua anggota mereka knock. Ya, sementara itu kita lihat DG pun masih menjaga posisi mereka. Mereka tahu di seberang itu ada tim lain, tapi sepertinya lebih memilih untuk pergi ke positioning yang lain. Dan kita lihat semuanya pun sudah mulai masuk ke dalam vehicle dari tim DG, hanya Vanco saja yang masih berjaga-jaga di situ. Betul, kita bakal juga kali ini pergerakan di atas high ground. Mulai terlihat seorang alien tempur di spray down oleh seorang Jax. Belum ketemu juga targetnya, kita bakal lihat dari tim Siren bakal masuk dalam ofensif menghadapi tim Aerowolf di high ground. Tapping aja spray down, belum kena kepala full dari seorang alien tempur. Lemparan bom belum kena juga karena Jax, dan Jax bakal bertahan di balik cekungan tanah. Ya, dan kita lihat Hazelnut sudah mulai melakukan flank dengan vehicle-nya, berusaha mendapatkan posisi yang lebih baik lagi dari sisi kanan. Dan di sini kita lihat Jax harus melawan depan, ada 3 orang, sudah disiapkan granat di depan. Barrier pun sudah berjaga-jaga karena di belakang mereka ada tim EVOS dari bawah. Betul banget, EVOS sudah mengambil sisi bawah dan kali ini dari tim Siren bakal kejepit di posisi yang kurang mengenakan. Dari tim Aerowolf yang sangat pede bakal langsung maju dan berusaha mendapatkan kill dari tim Siren juga. Di mana tim Siren mulai bertumbangan juga anggota mereka. Kita bakal lihat dari Aero dan juga EVOS berusaha berdua memulangkan tim Siren. Dan setelah itu mungkin mereka bakal fight kembali untuk ronde 2-nya. Yes, dan sayang sekali Siren juga posisinya sangat berjauhan. Synon dengan Jax di sini sudah terjadi setup smoke di mana-mana. Aero berusaha mencari di mana posisi Jax tadi yang melakukan tapping-tapping pertama kali. Mereka tidak terima ya. Dikasih gertakan sekali, oke kita balas sekarang. Dan Siren sudah berpulang 2 orang anggotanya. Betul, dari Jax juga masih bertahan di asap, lempar lagi satu smoke setup untuk berusaha membuying time untuk dia kabur dari jeratan tim Aero dan juga tim EVOS kali ini. Dari Aerowolf, alien tempur masih mengambil high ground untuk berusaha melihat pergerakan tim EVOS, tapi EVOS mulai menggerak ke arah bawah, tapi Hazelnut, flanker dari tim Aerowolf, malah justru kenok kali ini dari kecelakaan tunggal yang dialami. Ya sayang banget, dan di sini Jax di dalam smoke seperti tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa berdiam diri saja. Dan nampaknya kita lihat Aero Renalre sudah mulai melakukan positioning juga menggunakan vehicle-nya. Alien tempur masih mencari-cari lagi di mana suara tapping-tappingan itu. Potato berhasil melakukan healing di sini, namun bahaya sekali untuk tim Siren. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa diam saja di dalam smoke. Oh, dan alien tempur hampir bertemu dengan seorang KZ yang sudah mulai ngokang bom, akan lempar bom ke arah bawah, tapi sepertinya akan sedikit jauh untuk mencapai seorang alien tempur. Bom belum kena, hanya menjadi kembang api depan muka seorang alien tempur. Kita bakal dari alien tempur maju pelan-pelan naik ke atas high ground. Susah banget untuk dia menemukan posisi lawannya. Hazelnut pun sudah berhasil untuk revive. Jadi kembali 4 lawan 4 kali ini untuk tim EVOS dan juga dari Aerowolf. Yes, benar banget. Aerowolf harus berhati-hati karena di sini tidak hanya ada Siren ya. Di situ juga ada Evo dan mulai setelah dia di spray lagi. Wow, Potato berhasil mendapatkan 1 Fox di sana. Durculik sudah berhasil, akan langsung dikembalikan. Belum, masih ada lagi yang lain. 3 orang alien tempur mencari lagi positionnya dan lakukan spray dari belakang langsung kembali ke lobby. Wow, Fox harus kembali. Dan di sini alien tempur belum puas, masih harus mencari lagi Zekin. Sedikit lagi masih bisa mengcover dirinya di lower ground. Masih ada EXC di balik smoke. Sementara itu KZ masih pelan-pelan menjaga positioning di kiri dan kita mencari lagi alien tempur sudah mulai mengubah visionnya menjadi FPP sekarang. Di sini kan bisa diganti ya TPP jadi FPP. Betul banget, kita bakal kali ini dari serangan alien tempur bakal menuju ke arah bawah, tembakan dari sisi kiri masih menutup angle shot dia. Kita bakal lihat dari tim EVOS 4 lawan 3 dan kembali keadaan spray down kembali dan malah tumbang juga kali ini anggota tim EVOS XT. Kita bakal dari alien tempur bakal maju ke depan di mana tinggal 1 orang lagi Zekin yang masih bertahan hidup dan juga 1 orang lagi dari seorang XT masih bertahan juga dengan yang cukup low dan ternyata tim EVOS dipulangkan di posisi ke-14. Wow, baru saja mengamankan winner-winner chicken dinner di Erangel dan harus puas di posisi ke-14. Inikah dia chicken curse? Oh my god, sangat tidak terduga. Bahkan Siren yang dari tadi terjepit masih bisa survive. Apakah Aerowolf lupa dengan Siren? Nah, itu dia. Bisa aja kan? Dan Luxi mengalami juga kecelakaan tunggal kali ini, langsung terjatuh dari mobilnya dan harus tersungkur ke arah tanah, harus diselamatkan kali ini ya. Dari Geek juga selamat dengan 4 anggota mereka, meledakkan mobil sepertinya punya tim BTR dan di lain sisi dari seorang Bonafide Hitman. Dapatkan juga 1 korban barusan dan ditembak tersungkur ke arah tanah. Iya, dan di sini kita lihat lagi ke Aerowolf yang tadi baru saja meng-secure 4 poin kill dari EVOS. Seperti harus mencari di mana sih Siren. Siren itu masih ada di sana dan terjadi tapping-tapping dari Datmas menuju ke Kenju. Harus terkenok Kenju di sana, sepertinya tidak bisa diselamatkan karena posisi temannya cukup jauh. Tapi Rexa seperti itu the rescue di sini. Morph berada di posisi atas dari tim Exchange, belum ketahuan sama sekali, belum terlihat sama sekali dan sepertinya Morph dapat menggebrak pertahanan dari tim Exchange dari lini belakang. Zabrol sudah mulai mengintip ke arah bawah, sudah mulai memantau
memantau pergerakan tim XCN. Sekali mereka keluar dari rumah menuju ke arah bukit, bakal langsung di HBD sama tim Morph. Yes, bener banget. Ini Morph lagi-lagi melakukan gameplay yang mirip-mirip ya. Mereka memantau musuh, sabar dulu, panggil teman-temannya, baru nanti dilakukan bombardir. Sementara itu Datmos masih mengelok posisi Kenju, harap-harap ada yang datang untuk meng-revive, tapi sepertinya tidak. Dan Reski sudah mulai melakukan frag grenade ke dalam. Apakah akan meledak mendapatkan satu dari XCN? Ya, di luar rumah meledak ya. Belum. Kenju pun sudah pulang ke arah lobby kali ini, bleeding out aja. Tidak bisa selamatkan, kita bakal dari seorang Rensky, bakal ngongkang bom juga, dan XCN tinggal 3 anggota lagi yang tersisa dalam 3 rumah yang berbeda. Akankah Morph turun dan perang, atau mungkin mereka bakal membiarkan aja tim XCN di bawah dan pelan-pelan mengikis nyawa mereka dengan tembak-tembakan ataupun bom yang dilontarkan. Yes, bener banget. Dan Zabrol masih berusaha mencari di belakang smoke. Apakah harap-harap ada XCN yang berada di belakang smoke. Dan circle-nya sebentar lagi akan menutup menuju ke phase 4. Oh, cukup jauh menuju ke atas Los Leones. Iya, betul banget, kita bakal lihat dari tim XCN dan juga Morph, dan juga dari tim AW bakal pindah juga kali ini menuju ke arah zona yang lebih enak. Tapi dari tim XCN sepertinya akan ditinggalkan oleh tim Morph, dan XCN tahu ketika Morph lepas, mereka pengen coba nembakin ketika mereka naik mobil, tapi kita bakal lain sisi dari seorang Smith, bakal tumbang oleh zona dari seorang Zabro, bahkan juga ke arah seorang Larry, dan cukup low Rexa bakal tertumbang juga sementara waktu, dan XCN tinggal 2 anggota lagi yang tersisa. Yes, bener banget. Ini XCN punya 2 pilihan. Antara kabur juga nggak bisa, karena udah di-lock sama Morph. Sementara zona masih belum. 20 detik lagi yang bergerak. Zabrol pun berusaha untuk tapping-tapping lagi ke dalam dengan kali 3 M4-nya. No Mercy masih mencari vision lagi menuju ke bawah. Di situ terlihat ada Larry, kepala Larry di spray. Tapi belum berhasil. Hanya ada vehicle-nya saja yang terkena damage dari No Mercy. Dan masih berusaha untuk masuk di sini No Mercy. Terdapat banyak sekali smoke di spray down. Berhasil mendapatkan 1 secure kill point dari tim XCN. Tersisa 1 saja sekarang. Ivory pelan-pelan diam aja, nggak bisa berbuat apa-apa karena jaraknya cukup jauh. Ada 1 rumah yang menghalangi mereka. Ya, betul banget, Ivory juga masih bertahan, dan gue nggak tahu nih apakah Morph mau coba membuang waktu untuk mengejar Ivory, atau mungkin Ivory bakal dilepaskan aja, mengingat Morph juga perlu rotasi dengan jarak yang cukup jauh kali menuju ke arah zona. Sepertinya dari Ivory bakal terselamatkan, tapi seberapa lama? Mobil Stago dari kempesin bannya, jadi dari seorang Ivory bakal mengandalkan healing-healingannya ya. Yes, benar. Dan kita bergeser langsung ya ke pinggiran circle yang sudah terjadi penumpukan beberapa tim di sini. Bonafide pun berusaha untuk masuk lagi, dan sementara Jersey pun sudah melakukan healing di atas. Zulhak mengcover dirinya dengan ada obstacle, lalu ada Too Easy di atas high ground. Betul, kita bakal juga dari pergerakan seorang Bonafide Zulhak. Tapping-tapping dengan mini dia belum kena targetnya, sedikit sulit dengan jarak khas gitu ya, dengan kali 6 seperti itu, kali 8. Itu bakal dari Jersey, bakal mulai masuk dan naik ke atas bukit. Bakal berperang dengan tim-tim yang sudah menjaga puncak dari perbukitan kali ini di Los Leones. Yes, benar banget. Dan ini cukup menarik ya. Dari tim Bonafide mereka split menjadi 2-2. Sementara di sini Dranik sudah mendapatkan posisi yang cukup baik. Mereka sudah berada di pinggiran circle, cukup menjaganya saja. Asalkan bisa mendefense, mereka bisa bertahan di compound ini. Betul banget, kita bakal kali ini dari tim Dranik sudah kehilangan atau tersungkur kali ini arah tanah seorang bots. 2-2 melawan tim Bonafide, tapi dengan mereka juga ada tim Onyx yang sudah menunggu perpecahan fight antara tim-tim di Los Leones. Yes, benar banget. Sementara Louvre mendapatkan high ground, bisa mendapatkan vision cukup baik juga di sini. Luxi berusaha untuk meng-scout lebih lagi di balik rumah. Zuxi juga sudah menyadari bahwa di depan sepertinya ada Aero Wolf atau tim lain di depan mereka. Pertempat ini sudah mulai masuk dalam standar rotation untuk semua tim, di mana dari BTR sudah mengambil rumah-rumah dekat dengan bukit dari posisi low ground, di mana ada Aero Wolf juga yang mengambil 1 rumah gudang kecil, dan mereka selalu bertahan di area-area ini. Tapi di lain sisi bakal dari tim Lover sudah mengambil puncak dari Gunung Les Leones kali ini, dan mereka bakal menjaga pergerakan tim-tim di bawah mereka. Yes, benar banget. Bonafide yang tadi split, setelah rewind harus kembali, dia menjadi regroup kembali, dan ternyata Exchange sayang sekali harus puas di posisi ke-13. Iya, betul banget, dengan mengumpulkan 1 point placement dan juga setahu gue 4 kill tadi ya. Iya, betul. Tadi yang di awal early fight ya. 5 kill. Di early fight, betul ya? Ya, 4+1 tadi kan. Ya, betul. Nah, sementara Onyx masih bermain lebih pasif lagi dengan 1 kill point saja sudah diamankan. Namun sayang sekali untuk vest dan helmnya masih cukup kurang. Betul banget, kita bakal dari tim Morph juga masih bertahan dengan cukup nyaman meskipun kehilangan seorang No Mercy, salah satu aim star mereka. Dan mereka bakal berhadapan dengan lawan mereka kali ini, depan mereka dari tim DG. Dan mereka mendobrak pertahanan tim DG, tapi kita bakal lihat kali ini dari posisi Red Rocket sudah dipulangkan juga ke arah lobby. Dan Circle bakal sangat memihak kepada tim Bigetron. Wah, apa mungkin Bigetron bisa mengamankan winner-winner chicken dinnernya kali ini lagi di Miramar? Kita lihat saja, dan sementara itu kita lihat dari Dranik sudah mulai meng-scouting dari area hills di atas. Dan di depan Morph ini ada 2 tim ya, ada tim Geek dengan tim DG. Tim Morph harus menggebrak masuk biar bisa mendapatkan positioning di circle.
Mereka masih bertahan juga sementara waktu dari tim Morph. Mereka bisa menjaga posisi mereka dan dari BFD bermain dengan cukup agresif kali ini. Di mana mereka sudah kehilangan seorang Rewind kali ini. Dan ketika mereka coba berperang dengan tim-tim sekitar area mereka. Karena mereka masih memiliki 200 meter untuk menuju ke arah zona. Dan yang mereka harus lewatin adalah Los Leones. Di mana tim-tim lain sudah menunggu pergerakan tim-tim di luar circle juga. Ya betul banget. Dan sepertinya Lufre sudah memilih untuk melakukan rotasi. Dia sudah mulai berpencar masuk ke dalam. Onyx pun sudah mulai melakukan rotasi. Sudah mendapatkan pinggiran circle yang cukup baik. Namun di sini masih melakukan spray terhadap Slayer. Oh, masih bisa selamat dengan compound yang ada dimiliki. Dan di sisi lain pun Onyx Nick sudah mulai men-set up smoke. Dia ada spray lagi dari Zabrel menuju ke Geekfam. Masih bisa meng-survivekan diri mereka. Ditabrak oleh Jakesy di sini. Melakukan spray one on one dan langsung tertunduk gitu aja. Flora harus kembali ke lobby. Dan di sisi lain kita lihat, oh, eliminated. Oh, Deadmosh mulai tertangkap juga oleh seorang Zabrel yang ter-take down kali ini. Dari Geekfam mulai pincang, tinggal 2 yang masih alive. Dari Morph sudah melakukan posisi 2-1 dengan satu anggota mereka yang melakukan flanking dari line sisi. Kita bakal Jakesy juga akan memindahkan mobil, Bubu bakal keluar, smoke mulai dilempar juga untuk menebalkan vision dari lawan mereka. Tapi zona sudah bergerak. Apakah Geekfam bakal selamat kali dengan zona kelima yang sudah bergerak dan juga kendaraan mereka yang mungkin sedikit minim kali ini ya? Yes, benar banget. Apalagi dengan 2 playernya yang sudah dikembalikan ke lobby, ini akan menjadi hal yang cukup menantang untuk Geekfam. Dan ternyata Alderio harus puas di posisi ke-10. Dan terjadi penumpukan juga di sini. Onyx sudah mendapatkan satu compound yang cukup apik dengan fortingan yang cukup rapi di sini. Apakah Onyx bisa survive kali ini? Betul, dan Rata Dranis juga bakal di belakang di posisi ke-9 kita bakal dari tim BFD. Pelan-pelan mulai menuju ke arah atas, apakah dia bakal berperang, masih menahan step juga dan Zulhak ternok kali ini ke arah tanah dari BFD dengan satu anggota yang masih bertahan Hitman. Dapatkah dia mencari placement point yang cukup untuk tim dia dengan total 3 tim kill yang sudah dikumpuli di awal-awal. Dari Zulhak bakal di belakang juga ke arah lobby oleh 2 anggota tim Geekfam terakhir. Yes, benar banget. Ternyata Geekfam masih bisa mendapatkan kill point-point tambahan di circle yang kali ini. Dan kita lihat juga semuanya sudah mulai bergerak masuk. Tapi Bigetron masih bertenang diri di tengah circle. Sementara Ozora masih berusaha untuk meng-spray arah depan. Namun sayang sekali. Dan ternyata di sisi lain Zuxi berhasil mendapatkan satu dari tim DG. Dan Alviro melakukan tapping menuju Lufre yang berada di luar zone. Apakah dari Onyx juga bakal pelan-pelan menembus circle dengan mereka berjalan di area open field dengan kendaraan yang minim juga. Alviro bakal sedikit ketinggalan dan tertinggal dengan mobil yang mungkin nggak bisa dipakai juga dari Nick dan juga KP kali ini. Ban dikempesin, 2 ban dikempesin. Tidak bisa digunakan lagi mobil dan Avirlo. Terpaksa untuk kali ini bertahan melawan gempuran tim-tim sekitar mereka. Yes, tapi di sini yang menarik adalah Aerowolf benar-benar jauh dari semuanya. Dia sangat-sangat santai di atas, bisa masuk ke circle kapanpun dia mau. Itu dia sangat bebas kali ini dan dia tinggal masuk dan mungkin bakal berhadapan dengan tim Bigetron. Dan si Lofre bakal ditimpukin bom juga, dia akan cukup jauh, bomnya mantul, hampir mengenai seorang Ozora dan hampir menumbangkan dia. Dari Hitman masih bertahan juga dari gempuran bom tim Onyx di bawah. Yes, benar banget. Lofre di sini posisinya sudah dijepit dari beberapa tim. Semuanya berusaha untuk masuk ke dalam dan Slayer sepertinya sudah tidak bisa diselamatkan, diamankan langsung begitu saja oleh Nick. Dan lagi-lagi gempuran bom dilemparkan oleh Onyx dan Hitman di sini tersisa one last man. Dari tim air 5 kill, Ozora bakal dikembangkan juga oleh seorang Hitman yang masih bertahan juga sampai dengan 8 besar. Tapi kita bakal apakah dia bakal bertahan cukup lama dari Toms yang hampir menemukan seorang Hitman. Kali ini bakal tembak tapi Hitman bakal dipulangkan ke arah lobby juga kali di posisi ke-8. Yes, benar banget. Dan sementara itu kita bergeser ke tim DG yang ternyata diam-diam sudah mulai masuk ke dalam circle dan sudah mulai memborbardir bom ke depan ke arah Bigetron. Apakah DB bisa merebut compound dari Bigetron? Tapi hati-hati, dari belakang ada Onyx yang sudah mulai pelan-pelan masuk ke dalam melalui smoke-nya mereka. Lemparan bom juga dari seorang anggota Bigetron Necroboy mencari posisi dari lawan mereka. Tapi kita bakal dari seorang Jakesy, bakal terlihat tapping dari seorang Luxi. Ini bakal seorang Jakesy through the smoke mencari posisinya. Renski agak ragu untuk bantu, tapi Ryzen dari samping dimaju sama KP juga. Luxi lumayan loh sama seorang KP. Kali ini apakah bakal di-rush kali ini KP. Posisinya cukup enak untuk men-take down tim Bigetron. Zuxi masih bertahan dong. Dan kali ini dari BTR masih memiliki 3 anggota yang aktif. Apakah Onyx bakal coba nge-rush? Onyx mulai tertumbang juga anggota mereka. Microboy seperti bakal coba untuk nge-revive seorang Ryzen yang di-knock oleh KP kali ini. Yes, masih ada waktu untuk melakukan revive. Sementara di sini Zuxi langsung menghabiskan saja Kopinli harus kembali. Dan sementara terjadi spray lagi dari luar. Onyx berusaha untuk masuk ke dalam compound Bigetron. Di sini Bigetron tidak mau melepas compoundnya karena di sini sangat enak. Dan sementara Zuxi masih berusaha untuk cooking granat dan ternyata Luxi harus terkenok, tertumbang dari Onyx KP di sisi lain. Oh, 2 take down sama Zuxi dengan bom yang sangat luar biasa kali ini. BTR bakal kembali untuk stand up dengan revive yang sudah dilakukan terhadap seorang Luxi. Dia bakal kembali dengan 4 anggota mereka. Aerowolf 4, BTR 4, DG 3, 1 Morph dan juga 1 Lover kali ini. 5 tim tersisa, 3
13 yang masih live. Ya sepertinya rumah dari Bigetron ini akan menjadi tempat panas ya untuk melakukan perang karena semuanya bertumpuk di sana. Apalagi ada DG yang dari lower ground yang sama sekali dia belum melakukan inisiasi apapun. Lempar bom dong dari tadi ya. Iya betul. Karena dia jauh banget di bawah. Kalau mau naik ke atas pun harus muter ke kanan atau ke kiri. Dan di situ sudah mulai ada airdrop juga dekat dengan Aerowolf. Lagi-lagi Aerowolf sepertinya memiliki tempat yang cukup apik di sini tanpa ada siapapun yang menghalangi mereka dan circle-nya pun di Aerowolf sekarang. Betul, Doms juga masih ngumpet di balik bukit ini, balik tembok yang nggak mungkin ketahuan sama siapapun. Dia bakal bertahan sampai circle ke-7 nantinya. Tapi di bakal dari BTR masih menahan juga posisi prima dalam circle, di mana depan mereka juga ada tim Aerowolf. Lain sisi bakal dulu kenok kembali oleh bom lemparan dari DG dan juga kali ini dari tim Aerowolf bakal maju pelan-pelan mungkin menuju ke arah tengah circle, di mana DG juga masih berada persis di bawah tim BTR. Dan di situ Luxi juga sudah mulai terbakar ya. Ada Molly yang mulai masuk ke dalam rumah pertahanan dari Bigetron. Dan sini DG bertahan begitu saja di balik batu-batu. Vanco sepertinya berusaha untuk mencari vision yang lebih. Ini face-nya mulai memelan sedikit ya. Iya betul banget, mereka masih bertahan juga dan dari BTR masih kenok terus ya, dari DG yang terus lemparin bom ke arah atas. Cuma seperti bom dari DG sudah mulai habis. Yap, betul sekali. Mau nggak mau mereka harus melakukan rotasi dan di sini sudah terjadi spray lagi nampaknya menuju ke Aerowolf. Belum menumbangkan siapapun, masih dilakukan setup smoke lagi oleh Bigetron di sini. Oke, masih bisa melakukan boosting. Pelan-pelan DG harus naik ke atas. Dan terjadi banyak sekali war di pinggir dan Luxi sepertinya akan ter-take down oleh Vanco. Oh, Luxi masih bisa meng-cover dirinya di balik dinding. What play? What a play, dia bakal dari Vanco belum selesai. Dia bakal dari BTR, bakal maju pelan-pelan menuju ke arah Lover Toms. Baru ketahuan juga kan, dan posisi dia bakal one on one dengan seorang Microboy. Kiri, kanan, Toms bakal take down seorang Microboy yang dengan sangat cekat mendapatkan kepala seorang Toms. Dia bakal dari Ryzen dengan FPP mau dapatkan 2 anggota dari tim DG kali ini langsung tumbangkan juga. Dan dipulangkan ke arah lobby. Ryzen dengan FPP change yang sangat-sangat tepat kali ini. Dan perlu diketahui di sini Bigetron melakukan split ya. Sudah ada satu anggota Bigetron yang masuk ke dalam circle dan akhirnya DG Esports harus tereliminasi. Luxi di sini melakukan spray terhadap Aerowolf, belum berhasil mendapatkan satu. Aerowolf juga sudah mendapatkan posisi yang cukup baik di sini. Luxi mulai pelan-pelan harus masuk karena circle-nya akan mengecil lagi dan lagi. Apalagi Playzone sudah mendapatkan mangsanya satu persatu. Ini bakal dari Lucy bakal tumbang juga. Microboy masih hidup dan bakal masih bertahan melawan gempuran tim-tim sekitar mereka. Tapi The Aerowolf sudah sangat menekan terhadap area perjagaan dari tim BTR. Last man standing kali ini apakah bakal dimajuin? Microboy dibalik bagi dan di take down juga. Aerowolf bakal mendapatkan WWCD mereka juga pada hari ini ya. What a nice game dari Aerowolf, bermain dengan sangat sabar. Bermain dengan sangat hati-hati dan akhirnya dapat men-secure WWCD dengan men-take down tim Bigetron di final circle. Winner chicken dinner yang kedua dari Aerowolf akhirnya. Hari ini kita mendapatkan satu tim yang mendapatkan double win.